Halo teman-teman, semuanya, apa kabar? Iya, semoga kabarnya baik-baik saja dan juga, sehat walafiat gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas mengenai, kerusuhan atau tragedi di Kanjuruhan gitu kan. Meskipun itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu, tapi masih ada beberapa update yang perlu untuk kita bahas. Update yang pertama adalah empati, dukungan dan juga simpati ini masih terus berdatangan dari berbagai, penjuru dunia. Itu, dalam pertandingan di Liga Champions tadi malam dan mungkin juga nanti malam gitu. Di pertandingan Liga Champion, tadi malam itu semua pertandingan diawali dengan minutes of silence atau, hening cipta gitu kan sebagai, apa namanya, sebagai ucapan atau ungkapan duka cita. Itu yang pertama dari UEFA dan sebelumnya juga beberapa liga termasuk Liga Inggris, kemudian Liga Spanyol juga menggelar minutes of silence menjelang pertandingan. Bahkan dalam pertandingan derby Manchester tidak hanya hening cipta tapi juga, para pemain mengenakan ban hitam sebagai, bentuk duka cita, gitu kan. Eee, Empati juga datang dari berbagai klub, di antaranya dari PSG, kemudian dari, mana Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan juga Liverpool di Inggris. Kemudian dari La Liga ini ada Real Madrid dan Barcelona juga menyampaikan, duka cita, ikut berduka cita atas apa yang terjadi di Indonesia, itu ya. Jadi para pemain top juga banyak yang, menyampaikan duka cita dan berempati atas apa yang menimpa, teman-teman kita gitu kan dalam tragedi Kanjuruhan. Di antaranya para pemain itu adalah, Sergio Ramos, dari PSG, kemudian Achraf Hakimi juga dari PSG, ada juga Jordi Alba dari Barcelona dan mantan pemain tim nasional Inggris serta Manchester United, yaitu Wayne Rooney. Juga, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas tragedi di, Kanjuruhan. Tidak hanya dari para pemain dan pelaku sepak bola, ucapan duka cita juga datang dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, yaitu Paus Fransiskus ya. Dalam misa di Minggu pagi di Roma, di Vatikan, beliau juga menyampaikan, bela sungkawa dan memberikan doa bagi para korban dalam kejadian yang terjadi di, eee, di Malang, di Kanjuruhan. Itu empati masih terus berdatangan dari berbagai, belahan dunia. Memang peristiwa ini menjadi sorotan bagi semuanya gitu, menjadi sorotan bagi, semua pihak, itu ya teman-teman. Kemudian kemarin 2 hari lalu kalau tidak salah ya, itu Komisi Disiplin, PSSI telah menggelar, rapat gitu kan dan telah memutuskan berbagai, sanksi yang diberikan gitu kan. Tentu saja yang menerima sanksi terberat adalah, Arema FC. Arema FC mendapatkan sanksi, cukup berat atau bisa dibilang sangat berat, karena ada 3 poin dalam sanksi itu, ada 3 sanksi yang dijatuhkan kepada, Arema FC. Sanksi yang pertama adalah Arema FC dilarang menggelar pertandingan, kandang di Kota Malang, itu sanksi yang pertama. Jadi semua laga kandang Arema FC harus digelar di luar Kota Malang, bahkan itu harus berjarak minimal 250 kilometer dari, Kota Malang, itu sanksi yang pertama. Kemudian sanksi yang kedua, dalam menjalani laga kandang, Arema FC ini juga tidak boleh dihadiri oleh, penonton. Dalam hal ini tentu saja Aremania pendukung mereka ya. Jadi, selain tidak boleh main di kandang, mereka juga tidak boleh bermain di Malang maksud maksud saya. Mereka juga tidak boleh, eee, dihadiri oleh penonton, gitu kan. Jadi tanpa penonton, itu sanksi yang kedua. Kemudian sanksi yang terakhir atau yang ketiga untuk Arema FC adalah denda sebesar Rp250 juta terkait dengan, kerusuhan ini, gitu kan. Dan, eee, tanggapan dari pemilik atau bos dari Arema FC sendiri ya tentu saja, sangat, keberatan dengan sanksi ini apalagi, larangan tanpa penonton atau pertandingan tanpa penonton ini memang sangat, memberatkan bagi, Arema FC, itu kan. Karena selama ini pemasukan terbesar yang didapatkan oleh klub adalah dari penonton dan kita tahu hubungan
antara Arema FC dengan Aremania dengan para supporternya itu sangat istimewa dan berbeda dengan hubungan antara, klub dengan supporter lain di Liga Indonesia, gitu kan. Jadi tentu saja ini akan sangat berpengaruh bagi, pendapatan klub. Itu untuk sanksi untuk Arema FC. Selain Arema FC, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu kepada, ketua Pampel Arema FC yaitu Abdul Haris dan juga ketua dari security officer dari pertandingan itu. Dari Arema FC tentu saja ya, yaitu Suko Sutrisno. Dua orang ini juga mendapatkan sanksi dilarang, mengikuti semua kegiatan sepak bola di bawah naungan PSSI selama seumur hidup. Itu ya teman-teman. Jadi itu sanksi yang diberikan juga karena dianggap lalai dengan, terjadinya insiden ini. Dengan adanya para supporter gagal mengantisipasi supporter yang masuk ke lapangan, kemudian, apa namanya, beberapa pintu stadion yang masih terkunci sehingga para supporter kesulitan untuk keluar dari, stadion dan banyak yang menjadi korban. PSSI sendiri mengatakan bahwa yang, menjadi bahasan dalam, eee, apa namanya, dalam, rapat itu yang mendapat sanksi adalah yang terkait dengan, pertandingan. Yang terkait dengan, pertandingan dengan sepak bola ya, dalam hal ini tentu saja ya seperti itu, seperti panpel, seperti, keamanan atau security gitu, hanya itu. Sementara untuk pelanggaran-pelanggaran lain akan diusut oleh, kepolisian karena itu memang sudah masuk dalam wewenang, polisi. Itu untuk beberapa sanksi gitu kan dan update dari BRI Liga 1 ini diliburkan selama 2 pekan ya, terhitung sejak terjadinya tragedi itu dan akan dimulai lagi pada tanggal 13 Oktober nanti, gitu kan. Itu untuk, update dari Liga 1 dan katanya juga akan ada perubahan format Liga 1 kita tapi belum pasti seperti apa format dari, Liga 1 ke depannya setelah kejadian itu. Kemudian untuk tim nasional, Indonesia, sejauh ini tim nasional kita, belum ada kemungkinan untuk disanksi oleh FIFA gitu ya teman-teman. Ada agak membingungkan memang kalau banyak orang yang, mengatakan bahwa tim nasional kita harus dihukum, PSSI harus dihukum dan kalau PSSI dihukum, maka dampaknya akan terjadi atau dialami oleh, tim nasional, gitu kan. Padahal dalam kasus-kasus seperti ini, kasus insiden di stadion yang melibatkan klub, itu biasanya tim nasional tidak terdampak atau tidak dihukum. Misalnya dalam tragedi Heysel di final Liga Champions antara Liverpool melawan Juventus, tim nasional Inggris tidak mendapat hukuman. Waktu itu yang mendapat hukuman adalah Liverpool ya, mereka dilarang tampil, di Eropa selama 5 musim kalau saya tidak salah. Kemudian, eee, dalam tragedi Hillsborough juga seperti itu, yang mendapat hukuman dari UEFA adalah, eee, klub-klub Inggris. Sama seperti yang dialami Liverpool juga, klub-klub Inggris juga dilarang tampil di Eropa selama 5 musim dan jadi Liverpool ini tidak main di Eropa ya cukup lama gitu kan, mendapat sanksi seperti itu dan tim nasional Inggris masih bisa bermain. Itu ya teman-teman, jadi kemarin ini kan ada rame-rame lah warganet dari negara kita itu menyerukan beberapa pihak gitu, agar PSSI dihukum kemudian, tim nasional kita juga pasti akan terdampak gitu kan. Dan itu tentu saja tidak masuk akal karena insiden itu tidak ada kaitannya dengan, tim nasional, gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau tim nasional kita terhukum, karena tim nasional Inggris dulu juga tidak dihukum oleh, FIFA. Beda beda kasus dengan kejadian di di Peru ya, yang menewaskan 300 lebih orang itu pertandingan antara tim nasional Peru melawan Argentina. Jadi mungkin ada sanksi untuk tim nasional Peru saat itu. Saya sendiri kurang mengetahuinya ya, belum mencari tahu apakah saat itu sanksi-sanksi seperti itu sudah diberlakukan karena kejadiannya sudah sangat lama yaitu tahun 1966. Saya kira itu untuk beberapa update terkini dari, eee, kerusuhan. Sebenarnya masih banyak sih update-update yang berseliweran di media gitu terkait dengan, tragedi Kanjuruhan, tapi sejauh ini hanya itu saja untuk sementara dan, semoga untuk para korban tentu saja kita selalu mendoakan untuk para korban yang mengalami luka-luka semoga segera diberikan kesembuhan gitu ya,
Kemudian untuk korban meninggal semoga saja, diterima oleh Tuhan, itu kan diterima semua amal baiknya, kemudian diampuni semua kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Demikian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.